Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Saputri dari kelas 1B dengan NPM 211600068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pancasila dan Sistem Filsafat. Saya akan menjelaskan pengertian Pancasila dan pengertian filsafat. Pengertian Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sebagai pertahanan bangsa negara Indonesia. Kemudian pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan pemikiran permasalahan umum yang mendasar mengenai berbagai persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyampaikan pengertian Pancasila dan filsafat. Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sebagai pertahanan bangsa negara Indonesia. Dan yang kedua, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan memikirkan permasalahan umum yang mendasar mengenai berbagai persoalan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan juga poin yang pertama, yaitu Pancasila adalah suatu filsafat. Ada juga pengertian dari filsafat Pancasila. Apa sih pengertian dari filsafat Pancasila itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, filsafat Pancasila adalah sebuah hasil pemikiran yang sangat mendalam, dianggap dan diyakini sebagai sebuah nilai atau norma yang paling benar, adil, dan bijaksana. Pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang dapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur Halo, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Widya Natali dengan NPM 21160071. Di sini saya salah satu perwakilan dari kelompok 6 yang ingin menyampaikan materi Pancasila dan sistem filsafat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ramadiana Ikhwaning SPD SHM selaku dosen pengampu. Di sini saya langsung saja ingin menyampaikan materi dengan poin yang pertama, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Hai, salam sejahtera dari saya. Perkenalkan, nama saya Mandi Ita Purnamasari dari Prodi PGSD 1B NPM 21160070. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi yang B yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, kita akan mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup aspek 1. Antologi, 2. Epistemologi, dan 3. Aksiologi. 1. Antologi Pancasila mencakupi pokok-pokok pikiran Notonagoro dan Pijaka. Jadi, yang dimaksud dari Notonagoro adalah kajian yang muncul dalam upaya memahami dan menerjemahkan Pancasila dapat dilihat dari 3 pendapat utama, yaitu 1. Pancasila secara populer diletakkan sebagai materi pendidikan, ideologi, dan politik dalam kehidupan kewarganegaraan. Kedua, Pancasila diletakkan dalam konteks dialektika
historis reflektif. Dan yang ketiga, meletakkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau dasar negara Indonesia. Baik, setelah dari aspek ontologis, sekarang lanjut yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi sendiri yaitu mencakup proses perumusan Pancasila dasar negara sebagai tanggapan terhadap janji kemerdekaan dari pemerintah penduduk Jepang, yang mana tujuannya untuk memberikan janji kemerdekaan itu adalah untuk menegah timbulnya pandangan pada diri bangsa Indonesia pada sekutu sebagai pasukan pembalas diri cengkraman Jepang, melainkan sebaliknya sebagai pasukan penyerbu yang akan menghambat kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, lanjut yang ketiga, yang terakhir, yaitu aksiologi. Aksiologi mencakup dasar pikiran aktualisasi, finalisasi Pancasila, fungsi Pancasila, Pancasila sebagai sifat sosial, Pancasila sebagai filsafat bangsa, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai sumber tertib hukum, dan Pancasila sebagai konsepsi politis. Sumber otentik dan asal mula Pancasila dasar filsafat negara. Sekian dari saya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rita Widiawati dengan NPM 21160069. Di sini saya akan mempresentasikan bagian C, sumber historis, sosiologi, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat atau wujud suatu kesatuan nilai yang sudah melekat pada sejarah dan tatanan hidup yang diekspresikan dalam sikap, semangat, disiplin, jujur, tanggung jawab, memperhatikan sumber historis dari Pancasila yang sesungguhnya merupakan norma kehidupan, dan perlu kita pahami bahwa Pancasila yang rumusannya hanya tersurat dalam pembukuan UUD NKRI tahun 1945 alinea keempat yang ditetapkan oleh PPKI. Perkenalkan, nama saya Lita Ragusti Eka Suci, NPM 21160067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lita Widiawati, yaitu D. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno. Sebagai diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslek. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rancangannya berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soekarno, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah mulai berkurang terdengar, namun Pancasila sebagai sistem filsafat terdengar dalam wacana akademik, termasuk kritik dan pedoman dilontarkan oleh Habibie dan pidatonya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.